terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? Okay, thank you. Hari ini adalah hari pertemuan kita, hari pertemuan pertama kita di Reading Comprehension 4. Karena di Reading Comprehension 4 ini ada beberapa hal yang harus saya informasikan kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan learning kontrak kita, ya, kontrak belajar kita selama satu semester ini, di semester 4 ini, karena memang regulasi atau aturan-aturan yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran ini seharusnya kita patuhi setelah kalian mengetahuinya nanti. Nah, yang pertama adalah saya akan coba menceritakan atau menggambarkan tentang RPS, tentang kita pelajari dalam satu semester ini, khususnya di semester 4, ya. Yang pertama dilihat di PowerPoint saya, ya. Itu ada syllabus orientation. Nah, syllabus orientation ini adalah terkait dengan learning contract kita, ya, kan syllabus, karena memang ini terdiri dari 14 pertemuan, paling sedikit 14 pertemuan dalam satu semester. Maka beberapa hal ketika sudah kita mulai, maka kita harus setting learning contract. Nah, saya akan sharing silabus. Silabus ini kita akan diskusikan, ya, seperti apa dan bagaimana proses pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya di semester 4 ini. Nah, yang pertama adalah saya akan memberikan atau membuat aturan, ya, ketika adik-adik tidak masuk berturut-turut 3 kali, ya, maka adik-adik harus saya berikan tugas untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam learning contract ini, sebelum kita mulai belajar, mahasiswa itu harus datang 5 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai dan menandatangani absensi yang sudah saya sediakan. Itu yang sangat perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya, dalam proses pembelajaran itu nanti, satu semester ini paling tidak adik-adik mahasiswa mempresentasikan topik yang akan saya sediakan, ya, paling tidak mempresentasikan, karena presentasi itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan bakat dan ilmu pengetahuan terkait dengan materi pembelajaran, yaitu reading comprehension ini. Baik, yang pertama materi yang pertama yang harus kita pelajari nantinya adalah ini terkait di dalam vocabulary problem ini. Kita akan coba mendiskusikan, kemudian mempresentasikan dengan metode training, discussion, and presentation. Karena di akhir pembelajaran ini, saya berharap student are able to understanding dealing with vocabulary problem based on class regulation. That is number 1. Number 2 is finding topics and main idea. Dalam topik ini nanti kami akan memberikan
lecturing, discussion, and presentation method. Metode lecturing, discussion, and presentation. Itu maksudnya, karena di akhir pembelajaran itu nanti adalah saya berharap students are able to understanding and to finding topic and main ideas. That is number 2. Number 3, it is about facts and opinions. Nah, facts and opinions ini, ya, tetap kita akan melaksanakan bentuk dan metode pembelajaran lecturing, discussion, and presentation, karena di dalam proses pembelajaran ini saya berharap student are able to understanding, able to understanding about facts and opinion, and able to differentiation atau harus mampu membedakan mana fakta dan mana opini. Kemudian selanjutnya adalah ini berkaitan dengan finding majors and minor details. Karena di sini tetap kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan metode lecturing, discussion, and presentation. Dan di akhir pembelajaran ini saya berharap you are able to finding majors and minor detail. Dan di akhir pembelajaran ini juga saya akan memberikan tugas. Nah, tugas yang akan saya berikan itu adalah assignments group, bukan individual group, tetapi assignments group. Oke. Selanjutnya adalah finding topics and main. Nah, finding topic and main idea ini adalah di akhir pembelajaran you are able to understanding and to finding topic and main ideas. Dan kita akan tetap melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk lecturing, discussion, and presentation. Kemudian selanjutnya adalah recognition. Ini recognizing veteran and organization. Nanti di akhir pembelajaran I will provide you individual assignment. Saya akan memberikan tugas individu, ya, tugas. Dan setiap mahasiswa harus melaksanakan tugas individu berupa tugas yang berkaitan dengan recognizing veterans of organization. Nah, di akhir pembelajaran ini saya berharap you are able to understanding and to recognizing veterans of organization. Kemudian selanjutnya adalah it is related to organizing textbook material. In organizing textbook material ini sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa semester 4 karena memang ini adalah berkaitan dengan bagaimana mengorganizing materi-materi yang ada di dalam buku. Nah, di sini tetap kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan metode lecturing, discussion, and presentation. And di akhir pembelajaran saya juga akan menyediakan tugas berupa individual assignment. Itu bukan tugas kelompok, tapi individual assignment. Dan di akhirnya saya berharap di akhir pembelajaran nanti you are able to understanding, able to organizing textbook materials. Bagaimana, Dede? Setuju? Setuju? Oke, selanjutnya adalah karena di sini ada textbook material 1, nah, saya akan coba mengembangkan textbook material 1 dengan menjadi textbook material 2. Nah, tetap kita akan melaksanakan metode pembelajaran lecturing and discussion presentation, dan
Saya berharap dalam proses pembelajaran nanti, di akhir pembelajaran nanti, you are able to understanding, able to organizing textbook material 2. Dan tetap saya akan memberikan tugas individual assignment yang berkaitan dengan textbook materials 2. Kemudian selanjutnya adalah drawing conclusion and predicting outcomes. Drawing conclusion. Drawing conclusion ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggambarkan, kemudian membuat kesimpulan, kemudian predicting outcomes dalam proses pembelajaran, ya. Nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Karena di sini saya akan menyediakan dua bentuk tugas untuk adik-adik, yaitu tugas kelompok dan tugas individu yang berkaitan dengan drawing conclusion dan predicting outcomes. Dan di sini kami akan berharap nanti di akhir pembelajaran ini you are able to drawing and able to conclusion, making conclusion and predicting outcome in this material. It is related to drawing conclusion and predicting outcomes. Selanjutnya adalah analyzing, synthesizing, and speed reading. Analyzing and speed reading. Nah, speed reading, karena ini berkaitan dengan method of reading, a theory of reading, ya. Tetap kita akan menjalankan proses pembelajaran ini dengan metode lecturing, discussion, and presentation. Dan saya akan memberikan dua bentuk tugas di akhir pembelajaran ini, yaitu individual assignments and group assignment yang ada kaitannya dengan analyzing, synthesizing, and speed reading. Karena memang di akhir pembelajaran ini saya berharap you are able to analyzing and synthesizing and speed reading. Kemudian selanjutnya adalah effective textbook materials. Di dalam effective textbook material ini maksudnya adalah ada buku-buku materials bagaimana mahasiswa-mahasiswi nanti, adik-adik sekalian, ya, bisa atau mampu untuk membaca buku-buku textbook, ya, buku-buku textbook. Kemudian bagaimana kemudian efektif menentukan ide pokok, menentukan informasi tersirat maupun informasi tersirat dalam sebuah textbook materials. Karena ini berkaitan dengan effective textbook reading, maka tetap kita akan menggunakan proses pembelajaran dengan metode lecturing, discussion, and presentation. Dan di sini hanya saja saya akan memberikan tugas, bukan tugas individu, tetapi juga di sini saya akan memberikan tugas kelompok. Bisa dipahami? Ya. Oke. Tapi kira-kira setuju ya? Oke. Jadi kita akan setuju dengan apa yang sudah kita sepakati, ya, apa yang sudah kita orientation, kita sharing dan lain sebagainya, ya, terkait dengan RPS dalam satu semester ini. Nah, di dalam 15 pertemuan ini, kurang lebih 14 atau 15 pertemuan ini, di dalamnya termasuk mid semester dan termasuk juga assignment submission and final test. Nah, jadi saya berharap dalam satu semester ini adik-adik bisa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama di mata kuliah reading comprehension 4 ini.
Karena harus kita mempersiapkan diri. Sebentar lagi adik-adik akan semester 5, harus mempersiapkan diri baik-baik